Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan nikmat yang telah diberikannya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramlan SEMM selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan kami ilmu tentang Sistem Informasi Manajemen. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 6A Manajemen. Di sini, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan ada Reja Pernanda Iksan, ada Rasya Sabilah, ada M. Andrian Putra, dan ada Nafisa Krisanti dan Siti Lutfiah Humairoh. Di sini kami akan menjelaskan dan berdiskusi tentang materi-materi yang terkait Sistem Informasi Manajemen. Oke, pertama, di sini ada materi tentang kesuksesan dan kegagalan implementasi sistem informasi manajemen. Dalam membuat sistem informasi manajemen, perusahaan pastinya akan mengalami kegagalan atau kesuksesan dalam mengimplementasikannya. Penyebab dari kesuksesan dan kegagalan tersebut ada dari beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal perusahaan. Dari yang telah saya pahami ketika mengikuti perkuliahan, ada beberapa faktor utama penyebabnya. Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu faktor-faktor tersebut. Berikut ini penjelasan dari faktor-faktor penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Yang pertama, ada faktor keterlibatan dan pengaruh pengguna. Jika pengguna terlibat secara mendalam dalam sistem, ia akan memiliki kesempatan untuk mengadopsi sistem menurut prioritas dan kebutuhan bisnisnya, dan dia akan lebih banyak berkesempatan untuk mengontrol hasilnya. Pengguna juga bercenderung untuk lebih bereaksi positif terhadap sistem, karena mereka merupakan partisipasi aktif dalam proses perubahan itu sendiri. Jadi, faktor penggunalah yang menjadi faktor utama penyebab kesuksesan dan kegagalan dari implementasinya, karena dialah yang mengetahui secara mendalam tentang kebutuhan dan prioritas dari bisnisnya tersebut. Faktor kedua ada kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan perancang informasi. Hubungan antara konsultan dengan klien secara tradisional merupakan bidang masalah dalam upaya penerapan sistem informasi. Pengguna dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan latar belakang dan prioritas. Hal inilah yang sering dikatakan sebagai kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan desainer. Perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan loyalitas organisasi, pendekatan dalam pemecahan masalah, dan referensi ahli sistem informasi. Faktor yang ketiga ada dukungan manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi mendapat keuntungan dan dukungan serta persetujuan dari manajemen di semua level, seperti akan dipersepsikan baik oleh pengguna maupun staf pelayanan teknis informasi. Dua kelompok itu akan merasa bahwa partisipasinya dalam proses pengembangan akan mendapat perhatian dari level yang paling tinggi serta mendapat prioritas. Dukungan manajemen juga akan meyakinkan bahwa proyek sistem informasi akan menerima cukup dana serta sumber daya lain untuk meraih kesuksesan. Faktor keempat ada tingkat kompleksitas dan risiko. Sistem sangat berbeda dalam hal ukuran, skop, tingkat kompleksitas organisasi, dan komponen-komponen teknisnya. Dan risiko ini sangat berpengaruh karena semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula usaha implementasi akan gagal. Sistem pengembangan proyek tanpa manajemen yang tepat besar kemungkinan akan membawa konsekuensi kerugian. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang manajemen data. Apa itu manajemen data? Manajemen data adalah sebuah proses yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan efektif. Manajemen data juga mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari DBMS, data warehouse, data mining, dan macam-macam database. Berikut ini adalah penjelasannya.
Selanjutnya ada DBMS. DBMS atau singkatan dari Database Management System adalah software yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar pengolahan data dapat berjalan dengan baik. Fungsi dari DBMS adalah yang pertama, mendefinisikan data beserta kaitannya, untuk memanipulasi data, untuk meningkatkan integritas data, untuk backup dan recovery data, untuk mempercepat akses data, untuk mengurangi inkonsistensi dari data, dan yang terakhir untuk keamanan data. Selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Fungsi dari data warehouse adalah yang pertama, untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, untuk memberikan akses data yang cepat. Yang ketiga, untuk memberikan data yang konsisten. Yang keempat, untuk membantu mengoptimalkan return on investment atau ROI. Yang terakhir adalah untuk memberikan insight seperti historical data. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsi dari data mining itu ada dua, ada untuk deskriptif dan untuk fungsi untuk prediksi. Fungsi deskriptif itu untuk fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati, sedangkan fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Materi selanjutnya tentang macam-macam database. Yang pertama ada operasional. Operasional ini untuk menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Yang kedua ada distribute, adalah database yang diulang dan distribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Yang ketiga ada eksternal. Eksternal adalah berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Putra Supandi, NPM 012. Berikut ini adalah beberapa peran utama analisis sistem. Yang pertama, menganalisis kebutuhan sistem. Analisis sistem membantu mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan pengumpulan dan pemahaman informasi mengenai proses bisnis, kebijakan, peraturan, dan persyaratan lain yang relevan. Yang kedua, memodelkan sistem. Analisis sistem melibatkan pembuatan model yang menggambarkan komponen dan interaksi dalam sistem. Model ini bisa berupa diagram alur kerja, diagram usut case, atau model proses bisnis lainnya. Model ini membantu dalam memahami bagaimana sistem bekerja dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang area yang diinginkan. 3. Mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Analisis sistem membantu mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam sistem yang ada. Dengan menganalisis sistem proses bisnis, data digunakan, dan teknologi yang diterapkan, analisis sistem dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. 4. Merancang solusi sistem. Berdasarkan hasil analisis sistem juga bertanggung jawab untuk merancang solusi dan dapat memperbaiki atau meningkatkan sistem. Ini bisa melihat perubahan dalam proses bisnis, penggunaan teknologi baru, pengembangan perangkat lunak, dan peningkatan lainnya. Desain solusi harus mempertimbangkan kebutuhan penggunaan, ketersediaan teknologi, dan keterbatasan lainnya yang relevan.
Yang kelima, mengkoordinasi implementasi sistem. Setelah solusi dirancang, analisis sistem dapat membantu dalam mengkoordinasi implementasi sistem yang baru dan diperbarui. Ini melibatkan kerjasama dengan tim pengembangan, penggunaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan implementasi dengan sukses. 6. Mengevaluasi kinerja sistem. Analisis sistem juga terlibat dalam evaluasi kinerja sistem. Setelah implementasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi diimplementasi berhasil dan memenuhi tujuan dan yang diinginkan. Evaluasi ini dapat melibatkan pengumpulan data kinerja, analisis data tersebut, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut jika diperlukan. Manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa peran utama manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Yang pertama, perancangan strategis. Manajemen sistem informasi berperan dalam perencanaan strategis. Manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Manajemen sistem informasi berperan dalam merancang strategis penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Mereka berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan kebutuhan teknologi informasi yang akan mendukung pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan. Yang kedua, pengembangan dan pengelolaan sistem. Manajemen sistem informasi bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi perusahaan. Mereka memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dapat diandalkan, aman, dan mendukung operasi perusahaan secara efisien. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, manajemen infrastruktur teknologi informasi. Manajemen sistem informasi mengawasi infrastruktur teknologi informasi perusahaan, termasuk jaringan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, kendala, keamanan, dan kinerja infrastruktur tersebut. Yang keempat, analisis pemodelan bisnis. Manajemen sistem informasi membantu dalam menganalisis proses bisnis perusahaan dan memodelkan secara efisien dan sistem informasi. Mereka berkolaborasi dengan pengguna bisnis untuk memahami kebutuhan mereka, mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan, dan merancang solusi teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima, manajemen proyek teknologi informasi. Manajemen sistem informasi memainkan peran kunci dalam manajemen proyek teknologi informasi. Mereka mengelola siklus hidup proyek, mengkoordinasikan sumber daya, mengawasi jadwal dan anggaran, serta memastikan proyek teknologi informasi selesai tepat waktu dan sesuai dengan sertifikasi yang diharapkan. Yang keenam, keamanan informasi. Manajemen sistem informasi bertanggung jawab untuk menjalankan keamanan informasi perusahaan. Mereka mengidentifikasi risiko keamanan, melaksanakan kebijakan keamanan, melibatkan teknologi keamanan yang tepat, dan melatih karyawan dalam praktik keamanan yang baik. Ini penting untuk melindungi informasi bisnis sensitif dan menjaga integritas dan kerahasiaannya. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Krisanti, NPM 0211-20035. Di sini saya akan menjelaskan peran analisis sistem. Peran analisis sistem. Apa itu sistem analis? Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertujuan untuk melakukan analisis, merencanakan, dan mengimplementasikan sistem. Ia bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Orang yang duduk pada posisi ini menggunakan teknik analisis dan roadmap untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan IT. Terdapat 4 pekerjaan untuk posisi sistem analis ini, yang diantaranya adalah investigasi masalah, analisis, desain, dan implementasi. Untuk investigasi adalah langkah pertama dalam proyek pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Pekerjaan ini mencakup analisis sistem yang sudah ada untuk dicari masalahnya, bisa juga mencakup perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Sistem analis bertanggung jawab untuk membuat asumsi tentang tujuan investigasi. Hal ini bisa berdasarkan wawancara dengan programmer atau developer. Dari sini, ia akan meminta apa hal dari sistem yang bisa diperbaiki. Untuk yang kedua ada analisis.
Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Apabila analisis sudah dikumpulkan dan berhasil menjadi sebuah panduan, maka mereka diharuskan membuat persyaratan sistem. Persyaratan ini mencakup apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem. Untuk yang ketiga ada desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, model, antarmuka, dan data. Biasanya dalam pengembangan desain, sistem analis bekerja dengan front-end, back-end, dan full-stack developer. Lalu untuk yang terakhir adalah implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah kasus. Kasus ini bisa berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Beberapa perusahaan menggunakan tugas implementasi sebagai yang paling akhir. Namun, di beberapa perusahaan lain, implementasi justru menjadi penentu apakah analisis akan berakhir atau justru menjadi jembatan. Lalu di bab 12 ini ada tahap analisa dan investigasi sistem. Nah, di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk melakukan investigasi ini agar supaya tepat sehingga mendapatkan konsep dari sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya yaitu observasi langsung. Observasi itu merupakan kegiatan yang mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan seperti menjawab pertanyaan, seperti bagaimana melakukan suatu sistem. Nah, yang kedua itu ada kuesioner. Pemakaian kuesioner bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Selanjutnya ada memahami sistem lama. Tahap memahami sistem lama ini dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan. Lalu, evaluasi terhadap sistem yang ada. Nah, setelah mendapatkan rincian deskripsi mengenai sistem yang berjalan, sistem analis harus melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut. Lalu, memahami keinginan pemakai. Nah, sebuah sistem informasi dirancang dalam berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. Itu diartikan salah satu kunci keberhasilan suatu sistem informasi adalah jika sistem tersebut sesuai dengan keinginan pemakai atau konsumen. Lalu yang kedua ada studi kelayakan sistem. Nah, fase ini merupakan fase yang cukup penting di mana akan dilakukan sebuah studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Nah, studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi, yaitu kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan juga kelayakan hukum. Nah, kelayakan teknik ini digunakan untuk menilai dan menjawab pertanyaan apakah teknologi yang ditetapkan ini atau diterapkan ini layak atau tidaknya. Lalu kelayakan ekonomi ini dapat dinilai dari dua hal, yaitu hal biaya dan manfaatnya. Lalu kelayakan operasional ini mencakup beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu sistem yang dioperasikan. Lalu ada kelayakan waktu yang akan menilai kelayakan waktu itu apakah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Lalu ada kelayakan hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali hal-hal yang menyangkut penerapan sistem dan dampaknya yang ditimbulkan dari kelayakan hukum tersebut. Lalu kesimpulan atau produk akhir dari studi kelayakan itu, yang pertama laporan studi kelayakan akan dilaporkan kepada pihak manajemen, yang kedua rencana kerja yang akan dilaksanakan di dalam proses Bank Inspo, dan yang ketiga penyiapan kertas kerja dan dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fernanda Iksan, NPM 0211119255. Di sini saya akan membacakan pertemuan ke-13 yaitu e-commerce, pasar digital dan barang digital. Halaman selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Halaman selanjutnya, di sini ada 8 keunikan dalam e-commerce. Yang pertama, ubiquity. Memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia
dan dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal lokasi geografis untuk menjadi marketplace, serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Yang kedua, global reach. Memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus tanpa modifikasi, serta marketplace termasuk berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Yang ketiga, universal standard. Sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya, masuk ke berbagai kelas pasar dan pasar lebih rendah maupun lebih tinggi. Yang keempat, richness. Fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima, interactivity. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam, information density. Total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh, personalization atau customization. Memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan, social technology. Dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Halaman selanjutnya, digital market. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui media internet, bisa melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Contohnya seperti Pocari Sweat. Halaman selanjutnya, goods markets. Barang adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang, serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Halaman selanjutnya, di sini ada 6 jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis Anda menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya. Dan tentu saja risikonya juga cukup besar. Oleh karena itu, pelaku bisnis B2B biasanya menggunakan electronic data interchange dan email dalam proses transaksi pemberian informasi serta konsultasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Electronic data interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya. Jurnal merupakan salah satu bentuk B2B di mana target audiens jurnal adalah pengusaha atau pemilik bisnis yang membutuhkan jasa pembukaan dan akuntansi. Yang kedua, business to consumer B2C e-commerce adalah business to consumer atau B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Business to consumers layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Business to consumers lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C e-commerce. Selain B2C, consumer to consumer juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer.
Consumer to consumer adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Consumer to consumer terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contohnya, platform situsi yang sudah terkenal Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Yang keempat, consumer to business, C2B, e-commerce adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menuliskan kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce mengadopsi jenis C2B yang populer adalah freelancer.com. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Yang kelima, business to administration atau B2A dan consumer to administration, C2A, e-commerce. Business to administration atau yang bisa dikenal sebagai business to government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasional dan proyek pemerintah, dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu ada pula jenis consumer to administration, C2A, atau consumer to government, C2G, yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Kedua jenis bisnis e-commerce ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan baik dari pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, online to offline, O2O e-commerce. Ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan oleh melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. Berikut adalah 5 bentuk bisnis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama, classified atau daftar iklan baris. Daftar iklan baris merupakan bentuk bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Sistem ini yakni penyedia jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Contohnya, metode transaksi ini yang sangat terkenal adalah COD atau cash on delivery. Yang kedua, marketplace C2C. Model marketplace C2C atau customer to customer hampir sama dengan daftar iklan bisnis. Bedanya pada model ini, pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjual saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Layanan ini disebut dengan layanan escrow atau rekening pihak ketiga dengan tujuan menjamin keamanan transaksi. Yang ketiga, shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu, karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat.
Sementara nantinya pelaku bisnis e-commerce akan mengambil keuntungan dari komisi penjual. Oleh karena itu, brand yang boleh masuk dalam model bisnis ini harus yang besar atau ternama agar si pelaku mendapatkan keuntungan yang besar juga. Yang keempat, toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online. Dengan kata lain seperti online shop yang kita kenal. Karena dilakukan sendiri, maka pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan penjualan secara penuh dan juga memiliki kebebasan. Namun untuk menjalankan model ini Anda harus mengelola website, membeli domain dan menghandle semua transaksi sendiri. Selain itu, modal yang dibutuhkan juga lebih besar. Yang kelima, toko online sosial media. Model e-commerce ini pasti sangat familiar untuk Anda. Toko online di sosial media merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. Facebook dan Instagram merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Cara membuat toko online di sosial media juga sangat mudah. Jika Anda pemula, model bisnis e-commerce ini sangat cocok untuk Anda. Peluangnya pun sangat besar karena hampir semua masyarakat kini memiliki sosial media. Selain modalnya lebih kecil, sistem penjualan lewat sosial media juga mudah, fleksibel sehingga tidak repot. Halaman selanjutnya, di sini ada 5 produk paling laris di bisnis e-commerce. Yang pertama, gadget. Produk ini menempati peringkat teratas dalam pencarian produk di lapak e-commerce. Gadget menjadi barang penting yang selalu dibutuhkan banyak orang saat ini karena hampir setiap orang tidak bisa hidup tanpa gadget. Dari bisnis sampai bersosialis semua dilakukan melalui dunia digital yang terhubung melalui gadget. Maka tidak heran jika barang yang satu ini menjadi produk yang paling laris di lapak e-commerce saat ini. Kedua, fashion. Perubahan tren fashion yang cepat dan banyaknya jenis fashion yang bisa dipilih membuat produk fashion ini selalu dinamis dan secara terus-menerus dibutuhkan oleh banyak konsumen. Produk fashion menempati peringkat kedua setelah gadget dalam pencarian lapak e-commerce. Jika ingin menjadikan produk fashion sebagai ide bisnis, maka pastikan Anda menentukan jenis fashion apa yang ingin Anda jual, apakah busana formal atau kasual, untuk anak-anak atau dewasa, untuk pria atau wanita. Yang ketiga, perlengkapan rumah tangga. Biasanya produk jenis ini menjadi sasaran konsumen kalangan wanita, bahkan pasangan muda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga ini selain memiliki banyak varian jenis juga memiliki banyak varian harga yang bisa disesuaikan dengan kualitas dan dana yang dimiliki oleh konsumen. Jika ingin menjadikan salah satu produk paling laris di e-commerce ini sebagai ide bisnis Anda, maka pastikan untuk menentukan jenis dan level harga yang ingin dipasarkan sehingga sesuai dengan sasaran konsumen yang ingin Anda bidik. Yang keempat, produk kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin hari semakin meningkat. Terlihat di pencarian dalam lapak e-commerce, produk kesehatan banyak dibutuhkan. Produk kesehatan yang laris manis dijual di lapak e-commerce misalnya ramuan tradisional, madu, dan semua jenis pengobatan berbahan herbal alami. Yang kelima, produk kecantikan. Berbagai produk kecantikan seperti lotion, krim, vitamin, dan lainnya banyak ditemukan di lapak e-commerce dan selalu laris manis terjual. Mulai dari produk lokal hingga impor banyak ditemukan di lapak tersebut dan tidak pernah sepi peminat. Jika ingin menjadikan produk kecantikan sebagai peluang bisnis Anda, pastikan untuk menawarkan produk kecantikan dan barang yang sudah dikenal luas dengan izin keamanan produk yang sudah disahkan lembaga terkait agar tidak menimbulkan dampak merugikan pada konsumen dan terhindar dari komplain konsumen. Halaman selanjutnya, kesimpulannya, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis karena sudah banyak sekali e-commerce yang tinggal kitanya yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.